dari kecil? Dikelola di kepala. Dikelola di kepala itu berat bro. Jadi banyak sekali overthinkingnya. Baru-baru ini aja sih yang lebih bisa chill down. Kalau dulu semua dipikir bisnis secara pelan-pelan itu mulai turun. Demandnya ada. My team yang tiba-tiba menghilang. Performance-nya jadi ngedrop. In my experience, telling people what to do, I enjoy doing that. Seru aja gitu. Seru. Begitu keluar dari S2 UGM ini, jelas harus ngapain. Career path-nya kebentuk lah. Kebentuk. Nomor 2, finance is not scary. And it's not boring. It's not boring. Oke. Oke, welcome back Big Thinkers. Hari ini gue mengundang sahabat gue. Dia mukanya mirip-mirip gue lah ya. Satu suku kali ya. Jadi namanya Vishal Dasani. Dia adalah seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur di bidang apa? Entrepreneur yang membantu orang untuk hidup sehat dan bisa tidur dengan sehat. Jadi dia membantu menyelesaikan masalah tidur, ya kan? Oke, welcome Vishal. Thank you so much, Sunil. Bro, it's a very unique field. Yeah, it's a very unique field that I encounter. I've never encountered in Indonesia. Maybe it's my bad. I didn't know there are sleep coaches out there. But buat gue baru pertama kali gue dengar yang namanya sleep coach. And I personally am more into life coach, business coach. Tapi sleep coach gue baru tahu gitu. Dan it's menarik melihat lo masuk ke bidang itu. Dan gue pengen gali lebih banyak cara berpikir lo. Oke. Lo mungkin bisa cerita gak bro? Kapan pertama kali lo mendapat yang namanya calling di dunia entrepreneurialnya? Calling di dunia entrepreneur 2004, so 20 tahun yang lalu. Itu pertama kali pas di kuliah di S1 di kota Jogja. Iseng-iseng waktu itu cari pengalaman berbisnis lewat multi level marketing. Selama 5 tahun, it was good, till it wasn't good. 5 tahun it was good, till it wasn't good, menarik gitu. Jadi di 2004, I got my first calling sebagai Dan itu lu kuliah sempat ambil jurusan apa bro? marketing. Lu ambil jurusan marketing, Oke, menarik. Dan di situ calling entrepreneurial lu, aktivitas lu apa? Jualan sesuai dengan bidang kuliah. Oke, seru nih ya. Jadi ujung-ujungnya kalau lu mau jadi entrepreneur kuncinya adalah jualan. Betul. Oke. Nah waktu itu lu jualan apa bro? Suplemen kesehatan. Oke. Dan itu bentuknya adalah lu yang menjadi distributor, apa lu ikut jalur agency, atau lu ikut MLM, atau lu punya teman punya bisnis atau apa? Pure MLM. Jadi ada upline, ada downline, ada crossline dan jadi di situ lu belajar tentang barang, you learn about the product knowledge, you learn about the marketing kit, you learn how to connect with people karena MLM it's all about networking, benar nggak? Benar. Jadi lu di situ dapat semua how do you lead karena kalau lu di situ kan lu jadi leader kan, ada pangkat leader kan, benar nggak? Benar. Nah, and one more thing I learned, bagaimana caranya untuk tidak menerima no sebagai answer. Nah itu menarik nih. Artinya dalam bentuk closing, kalau di dunia closing gimana caranya orang yang lo jual itu bakal bilang yes, I need this product. Yes. Iya kan? Oke. Itu adalah sebuah skill teman-teman. Dan dari situ, what was your ups and downs in that zone, di zone jualan itu tadi? Di zone MLM, aku jadi lebih tahu bahwa I can sell. Oke. Tetapi di satu sisi yang not so good, susah untuk bisa merely ke tim karena ya suka punya ekspektasi yang tidak masuk akal. Because in my defense, gue bisa jualan segini banyak, harusnya tim bisa lebih banyak. Tapi when they underperform, jadi kayak ini reliable nggak sih timnya? Jadi kayak ada semacam underestimate orang lain dan overestimate my own capacity. Dan itu yang menjadi kadang-kadang dilema pada saat duplicating terjadi ya. Betul. Duplicating terjadi dan itu ya. Shout out to Bro Indra ya, the coach of network marketing. Oke, Bro, di dalam dunia bisnis itu kan sebenarnya lo berbisnis. Cuman bedanya lo nggak bangun PT lo aja. Bener. Intinya begitu kan. Bener. Tapi lo sebenarnya udah dilatih berbisnis. Kita ngomong gua akan kulik sedikit soal jualan ya bro. Karena di dalam dunia entrepreneurship itu ada yang namanya sales, ada yang namanya marketing. Di dalam sales itu ada lebih spesifik lagi, you are a closer or not. Benar nggak? Yeah. So
lu waktu masuk ke industri itu, di awal lu sempat nervous nggak sih? Sempat kayak, kalau gua tuh dulu ada fasenya ya. If I kulik back, ada fasenya itu bukannya nggak bisa jualan, tapi ada rasa takut ditolak. Yes. Ya Same kan? sama persis. Jadi berapa ya? 1-2 bulan pertama itu kayak nggak ada rasa percaya diri untuk jualan karena itu takut ditolak terlebih dahulu. Yeah. So during the initial phase ya minta bantuan upline, bantuin dong untuk closing. Nah begitu udah mulai pede, ya udah dan pergi sendiri. Dan makin lama, ya memang sih tetap yang namanya sales itu ditolak pasti ada, tapi udah lebih kayak ya udahlah nggak usah dibaperin. Nggak usah dibaperin ya. Lo emang dari kecil itu, dari growing up lo itu tipe orang yang take it easy, atau dulu itu segala-galanya lo bener-bener dikelola di kepala, atau gampang lah, cuek lah. You come from what kind of personality? Dari dikelola di kepala. Dikelola di kepala. Dikelola di kepala itu berat, bro. Ya, dikelola jadi banyak sekali overthinkingnya. Oke. Baru-baru ini aja sih yang lebih bisa chill down. Kalau dulu semua dipikirin. Oke. Yes. So you were struggling a lot berarti ya? Oh iya. Di luarnya aja kelihatan kalem ya. Yes. Oke, menarik. Oke, bro, dari sisi jualan lu belajar itu, jadi gue cuman mau kasih sedikit short punch. Jadi Vishal itu masuk ke dunia jualan dari takut ditolak sampai tidak percaya dengan kata no. Ya kan? Itu penting banget. Yes. Jadi tidak percaya dengan tolakan. Yeah. Nah, what was your greatest challenge and what was your greatest achievement in that 5 years of jualan? Di fase MLM? Yeah. My greatest achievement bisa public speaking. Oke. Karena di tahun 2007 kalau nggak 2008 itu sempat jadi puncak-puncaknya my career sebagai seorang MC. Oke. Itu MC sebuah seminar besar 8.000 orang di Istora Senayan. That was my biggest achievement sebagai seorang MC. Oke. Dan dari situ ya udahlah, kalau 8.000 orang bisa, ya udah nggak ada rasa takut untuk public speaking. Oke. That was my biggest achievement. My greatest downfall itu saat bisnis secara pelan-pelan itu mulai turun kayak tanpa ada penjelasan, tiba-tiba aja kayak menghilang gitu. Oke. And Market demand-nya mendadak turun aja, drastis. demand-nya ada, my team yang tiba-tiba menghilang. Oke. Jadi kayak everything was going well, tapi kenapa tiba-tiba performance-nya jadi ngedrop? Oke. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya personal issue di dalam interacting with people. Iya, Ya. betul. Masalah mereka pasti kebawa lah. Iya. Dan itu yang membuat my time during MLM itu kayak banyak dipikir. Iya. Jadi itu kayak membuat lebih stres, lebih kok jadi nggak enjoyable ya. Lebih banyak menarik orang-orang yang waktu itu kok tingkat stresnya tinggi dan malah pekerjaan itu atau dunia MLM-nya jadi kayak semacam ini kok sulit banget sih dilakuin. Lu waktu itu umur berapa, bro? 2004 sampai 2008. So let's say 19 tahun sampai 24 tahun. Oh, keren dong. Di umur-umur segitu lu udah kelatih tuh, bagus tuh. Bagus. Banyak orang baru mulai latihan tuh di umur 24 ke atas. So it's you are one of the few blessed one yang melakukan itu. Mungkin I can say that I'm blessed right now, tapi waktu itu ini kok perasaan cobaannya banyak banget ya. Baru disadari sekarang. Baru diaminin sekarang ya kan. Waktu itu kayak why. Oke, menarik. Bro, dari situ what was your next step? My next step karena hasil akhir dari MLM itu tidak berbuah manis, ya kan? Yang ada malah kayak ada semacam bitter taste setelah keluar dari MLM. Waktu itu aku berpikir kayak udahlah nggak mau masuk dunia kerja dulu, mau healing dulu dari dunia pekerjaan ya kan. Selesai S1 langsung masuk S2. Tujuannya apa? Bukan untuk mau mencari ilmu baru, nggak, supaya nggak masuk dunia kerja. Oke. Jadi itu takutnya masuk dunia kerja. Jadi ada fase kayak bisa dibilang traumatic kayak. Yes. Jadi kayak aduh. Oke. Itu bisa dibilang fase lu merasa gagal atau fase lu merasa gue nggak mau lagi masuk ke dalam lubang cobaan. Yang kedua. Oke. Capek, udah terlalu capek. Yes. Capek. Oke. Dan lu ambil S2. S2. Oke, ini juga another semangat teman-teman yang capek, jangan mengeluh, ambil aja S2. Kalau udah S2 ambil aja S3 gitu. Ya.
Oke, ini shout out to Pinpin yang hobinya ngambil S3 melulu. Oke, dari situ lo ambil S2 bidang apa? S2 bidang personal finance. Personal finance. Personal finance. Anjrit, dari marketing ke finance. Yes. Oke, two different poles. Yes. Sebelum marketing, IT. Yeah. Jadi dari IT pindah ke marketing, dari marketing pindah ke finance. Lo tuh consider yourself introvert apa extrovert? To the people I know, untuk orang-orang yang aku kenal, extrovert. Tapi by default kalau dengan orang baru, introvert. Oke. Ya, jadi ya cannot say lah. Oke. The term is called ambivert. Yep, maybe. Yeah. Bisa adjustingnya begitu. Oke. So begitu lo masuk ke finance, how did you experience your journey, your educational academical journey? Waktu masuk di dunia finance, waktu itu aku ambilnya di UGM di kota Jogja juga. Journey-nya menarik. Di situ aku ngelihat kayak ini satu dunia yang jarang di explore. Kan biasa corporate finance ya, ini personal finance satu field baru. Dan scope-nya menarik juga because tujuan akhir dari gelar personal finance ini adalah bisa ngasih tahu orang kaya duitnya taruh di mana. Okay. And in my experience, telling people what to do, I enjoy doing that. Oke. Jadi kayak ini seru aja gitu. Seru. I feel like ini kelihatannya menarik nih. Ya udah terusin aja. Dan dari situ scope of professional work begitu keluar dari S2 UGM ini jelas harus ngapain. Oke. And karir pathnya kebentuk lah. Kebentuk. Dan udah cukup jelas dari sini next stepnya ke sini. Nggak perlu kalau orang Jawa bilangnya ngoyo di sana. Udah di layout for you. Oke, bro, gue akan sedikit mengulik dari journey pembelajaran. Jadi kayak waktu lo ambil S2 itu, aha moment lo waktu lo lagi di university, karena lo masuk ke dunia personal finance, top 3 aha moment lo pada saat itu, if you have to recall yourself, top 3 aha moment lo dalam keilmuan ya. Oke. Apa bro? Nomor 1, aha momennya jago presentasi. I can present. Okay. Nomor 2, finance is not scary. And it's not boring. It's not boring. Nomor 3, apa ya? I still have to think. Tapi the top 2 itu. Bukannya jadi I love money atau? Itu sih dari kecil. Itu sih dari kecil. Itu kuncinya tuh. I love money dari kecil. Itu nggak perlu menunggu sampai S2, itu dari kecil. Even the kids today, if you give the money and toy, they can choose the money first. So dari situ lo masuk, akhirnya karir path lo kebentuknya kemana? Sebagai konsultan keuangan di Jakarta, I work for a consulting firm namanya MCI. And dari situ suka diajak untuk ngajar ke bankir, ke insurance agents, investment banker dan sebagainya. Dan itu it happened di tahun 2012 sampai 2013 I work with them, dan sempat ada penempatan di bank juga, and it was a very enjoyable experience. So you dari street, karena lo waktu di kuliah lo mulai ikut MLM, di situ lo dapat tempaan motivasi, inspirasi, belajar jualan, ya kan? Public speaking juga sebenarnya di situ diajarin juga kan? Sekolah informal lah ibaratnya. Betul. Dan lo habis itu masuk ke dunia keuangan, dan lo masuk ke dunia professionalism. Di mana lo punya sisi profesional lo kebentuk. Betul. Iya kan? Hopefully kebentuk. Pada saat lo kerja di bank kan lo udah melihat tuh gimana orangnya agak kaku, maksudnya etikanya beda lah. Di dunia entrepreneurial sama di dunia profesional kan etiknya beda banget. Nah mungkin lo bisa jelasin sedikit hal-hal apa yang lo pelajarin dan mungkin bisa lo share ke audience dari sisi professionalism. Kalau dari sisi professionalism yang aku pelajarin waktu itu adalah be consistent with your schedule, jadi be on time, karena itu yang di appreciate sama colleague, sama atasan. Terus juga be good in what you are doing. Jadi waktu itu fieldku adalah bicara soal saham, obligasi dan sebagainya. So the only way
satu-satunya cara mereka bisa kasih respect itu adalah dengan mengetahui bahwa you are good in your field. So that's what I believe. Oke. Masalahnya being good in talking and really being good itu differentiate-nya gimana? It's a very difficult question. Kan zaman sekarang banyak nih orang ngomong dia mah jago bacot doang. Tapi emang dia baca buku dan dia bacot, benar yang dia baca. Tapi gimana lu membedakan orang itu really good in the field sama really good in talking? He is a practitioner. Yes. Jadi lu gimana menilai itu? Jadi kalau misalnya apa yang dia omongin itu dia jalanin, then I have more respect for him. Then I'm willing to learn from him or her. That matters. Yeah. Jadi itu kuncinya ya. Yes. Oke. Dari situ lu masuk ke dunia banking. Dari banking, what happened next? Dari banking, what happened next? Ya menikah. Oke. Ya, jadi di 2013 I decided to get married, settle down, tapi masih punya aim untuk melanjutkan dunia finance. Oke. 2013 menikah, thinking that ini dunia finance ini dunia profesional yang aku sukain, mau aku bawa ke Jogja. Tetapi detour happen. Ya, jadi waktu itu setelah menikah pergi bulan madu and jet lag parah. Berat badan naik 15 kilo dalam 21 hari ya, dan waktu pulang terus I saw myself in the mirror. Wah, ini kalau mau masuk dunia finance sepertinya harus makeover shape dulu deh. Karena mindsetnya waktu itu adalah orang di dunia finance itu penampilannya menarik. Karena dari penampilan yang menarik, dari cara ngomong yang smooth, closingnya lebih gampang. So dari situ aku berpikir ya udahlah, kita lose some weight dulu, makeover dulu. Ya udah, cobalah beberapa jenis diet yang waktu itu sedang ngetren. Ya salah satunya OCD by Deddy Corbuzier. Memang berhasil, tapi karena I approach the technique with the wrong mindset, ya hasilnya juga akhirnya nggak sesuai harapan. Nggak optimal lah ya. Nggak optimal. Having said that, di 2013 waktu aku sedang makeover itu kan di gym yang ada di Jogja, dan waktu itu memang mayoritas gym di Jogja itu nempel sama hotel, dan Jogja waktu itu masih kental dengan bodybuilding. Dan setiap kali ada yang lagi latihan gitu selalu posing. Dan itu membuat diriku sangat insecure. Nah, karena ada insecurity itu, aku bilang sama papa, "Pap, itu ruko yang mau dipakai finance nanti boleh nggak? Untuk sebentar aja kita jadiin tempat fitness. Jadi biar aku bisa latihan sendiri, nggak merasa terganggu mental health-nya, dan habis itu kita jadiin tempat finance." Ya, papa bilang oke, go on. Begitu aku jadiin ruko itu sebagai tempat fitness, progresnya sudah mulai kelihatan, udah siap masuk ke dunia finance kembali. Berapa lama tuh bro? 4-5 months. 4-5 months. Ya. Anjrit ya, 21 hari naik, turun ini 4-5 bulan. Itu semua karena tidurnya berantakan. Ada kok di buku ini. Terus, then I realize, kalau aku bisa merasa insecure, pasti di luaran sana banyak yang merasa insecure dengan how they look, how they feel, so on. Bagaimana kalau gym ini kita buka sebagai tempat yang aman dan nyaman for them to exercise. No judgment, no body shaming and so on. Yaudah. Akhirnya dari dunia finance, pindahlah ke dunia fitness. Buka gym, otak dagangnya muncul deh. Jadi gym owner, tapi nggak tahu seluk-beluk dunia fitness. Ya udah, akhirnya masuklah ke dalam dunia fitness sebagai seorang personal trainer. Di 2014 jadi seorang PT, dan dari situ ternyata bisnis fitness itu sangat-sangat cuan. Sampai sekarang bisnis fitness itu sangat cuan asal dikelola dengan baik. Dan I realize oke deh, finance-nya dipakai untuk diri sendiri aja, karena nggak ada ilmu yang ke waste lah kalau dipakai untuk diri sendiri. Fitnessnya kita terusin. Ya udah, dari situ, dari marketing ke finance, terus sekarang ke fitness. Oke. You went through anxiety, you went through feeling like losing direction or something? Semacam helpless.
Karena kalau kita nggak unik, kita akan kemakan sama yang namanya perang harga, ya kan? Yang dicari pasti yang murah-murah, ya kan? Karena ada 3 founder, masing-masing founder punya role yang spesifik. Kenapa kamu nggak pelajarin tidur aja? Toh fitness sama tidur ada hubungannya. Udah skeptis di situ. Aku nggak bisa bilang kalau itu calling atau nggak. Cuma ada semacam excitement. Begitu belajar dan akhirnya pikirannya terbuka, itu kayak wow. This can help so many people. Yes. Okay.